sesungguhnya tak tersembunyi bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau, orang-orang yang mempercayakan hidupnya di dalam Engkau. Sebab itu, seberapa kami yang hadir pada siang hari ini, kami sehati menaikkan pujian syukur. Banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan atas pertemuan yang indah yang Engkau berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami boleh bertemu dengan Bapak Prabowo yang dari Jakarta, dan Tuhan mau tahu segala rencana-rencana yang indah Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih banyak-banyak kepada Tuhan atas pertemuan yang indah pada saat ini. Dan semuanya ini bukan oleh karena kuat dan gagah kami senantiasa, tapi semuanya ini hanya tinggal kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan kami. Terutama kami berdoa buat Bapak Prabowo, kiranya Engkau tolong segala rencana-rencananya yang indah untuk mensukseskan pilkada nanti. Engkau maha tahu dari tempat ini, Engkau kenal setiap isi-isi kami, hati kami manusia, dan Engkau tahu persis segala kerinduan Bapak Prabowo ini untuk memajukan negara kami ini. Karena kami tahu negara kami ini sudah banyak Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan telah mengirimkan calon bagi kami, sungguhnya tak tersembunyi bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau, orang-orang yang mempercayakan hidupnya di dalam Engkau. Sebab itu, seberapa kami yang hadir pada siang hari ini, kami sehati menaikkan pujian syukur. Banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan atas pertemuan yang indah yang Engkau berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami boleh bertemu dengan Bapak Prabowo yang dari Jakarta, dan Tuhan mau tahu segala rencana-rencana yang indah Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih banyak-banyak kepada Tuhan atas pertemuan yang indah pada saat ini. Dan semuanya ini bukan oleh karena kuat dan gagah kami senantiasa, tapi semuanya ini hanya tinggal kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan kami. Terutama kami berdoa buat Bapak Prabowo, kiranya Engkau tolong segala rencana-rencananya yang indah untuk mensukseskan pilkada nanti. Engkau maha tahu dari tempat ini, Engkau kenal setiap isi-isi kami, hati kami manusia, dan Engkau tahu persis segala kerinduan Bapak Prabowo ini untuk memajukan negara kami ini. Karena kami tahu negara kami ini sudah banyak Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan telah mengirimkan calon bagi kami, bangsa Indonesia ini. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, singkirkan jauh segala penghalang-penghalang. Karena kami tahu penghalang itu adalah intimidasi kuasa kegelapan, tapi kami percaya Roh Allah ada kesempurnaan dan istimewa bagi Bapak Prabowo. Sebab itu kami serahkan Bapak ini ke dalam tangan Tuhan untuk dikasih dan berkuasa. Dimanapun dia berada dan ada, berdiri, duduk atau berjalan, Tuhan selalu lindungi dia. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus. Simpan dia di belakang salib sehingga dia selalu terpelihara. Pasukan malaikat surga mengawali dia siang dan malam dalam perjalanan di dalam Tuhan Yesus, tugas-tugas pelayanannya kami serahkan semuanya kepada Dia. Dan itu kami setia sekali menaikkan permohonan kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati rencana Bapak Prabowo, supaya semuanya itu hanya terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, ampun segala dosa salah kami yang banyak Bapak, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, dan sempurnakanlah doa ini yang kami sudah panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, Ya saudara, momen yang luar biasa sebelum Presiden Prabowo dilantik jadi presiden. Bagaimana kita melihat tadi di video itu, lansia, orang-orang Kristen mendoakan Bapak Prabowo dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang percaya kepada Tuhan bahwa Bapak Prabowo adalah pemimpin, bahwa Pak Prabowo adalah presiden,
dia akan diangkat menjadi pemimpin di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sangat luar biasa dan sangat menarik, teman-teman. Dan tentunya ini adalah kenangan yang tidak boleh dan tidak akan pernah dilupakan oleh sosok pemimpin, yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa orang-orang Kristen khususnya mengasihi presiden ini, bahkan mendoakan, bahkan mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan menginginkan supaya beliau menjadi pemimpin yang baik di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, kita berharap ke depan bahwa Bapak Prabowo Subianto mengingat orang-orang Kristen supaya tidak lagi terjolimi dan tidak lagi dilupakan, yang mana selama ini sering sekali kita melihat bagaimana orang-orang Kristen ini seperti yang dikatakan oleh Kamarudin dianggap sebagai anak tiri oleh pemimpin negara ini, sedangkan mayoritas dianggap seperti anak kandung. Dan itu terbukti selama ini bagaimana gereja-gereja Kristen dipersekusi, ditutup, dibubarkan, didemo, bahkan dilarang beribadah. Tapi seolah-olah pemerintah diam terhadap hal itu. Nah, ini mengingatkan kembali kepada Bapak Prabowo Subianto nanti ke depan, supaya mengingat bahwa orang-orang Kristen mengasihi beliau, mendukung beliau, mendoakan beliau. Jangan dianggapnya nanti orang-orang Kristen sebagai anak tiri, tetapi kiranya juga dianggap sebagai anak kandung. Itu sebabnya biarlah nanti keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk agama Kristen, ditetapkan dan diterapkan keadilan yang sama, sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang kokoh, negara yang maju, negara yang bangun, negara yang bangkit, dan negara yang menuju kepada Indonesia emas seperti yang sudah dibisikkan dan diangan-angankan oleh pemimpin negara kita, ya teman-teman. Dan kita melihat nanti ke depan, kiranya dalam menyikapi khususnya dalam umat beragama, Bapak Presiden Prabowo Subianto tegas. Ya, kalau selama ini ada orang-orang mengganggu orang Kristen beribadah, dibiarkan berkeliaran begitu saja, sekarang biarlah kiranya Bapak Prabowo Subianto tegas dan menghukum, memproses orang-orang yang melakukannya. Karena ketika mereka melarang orang Kristen beribadah, mereka itu adalah pemberontak dan mereka itu bukan Indonesia. Karena yang kita tahu, Indonesia dijamin hak untuk beribadah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, kiranya keadilan di Indonesia ini semakin ditegakkan dan semakin dinyatakan, sehingga ada kedamaian, sehingga ada damai sejahtera, sehingga ada kebaikan-kebaikan terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan, dan kiranya juga diberikan kelonggaran bagi masyarakat, khususnya bagi umat yang beragama, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam dan sampai jumpa di video selanjutnya.